Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi. Saya adalah pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Raudatul Anwar 1, Kecamatan Palengahan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan PEK 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya akan laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Let's begin. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, dan dimulai absen dulu ya. Iya. Hikmatus Shalihah. Karisma Desiana. Muhammad Hadi Rafiq. Muhammadul Kamain Bahtiar Binata. Maulidiyah Ramadhani. Ismi Nomirat Maulidiyah Firdaus. Nailatus Shalihah. Majidah. Ya, alhamdulillah. Ini semua ya? Ya. Sebelum Bapak lanjutkan, semuanya berdiri. Yuk kita lihat ke kanan kiri. Apa masih ada tempat? Nah, Breaking. sudah rapi semuanya ya? Ya. Akan duduk kembali. Tentangan itu. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dilanjutkan, mari kita ingat pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang yaitu masih ingat? Apa salam? Apa latif? Alhamdulillah, masih ingat.
iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum dilanjutkan, kita memahami yaitu tujuan pembelajaran. Di sini, satu, memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan menggunakan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang kedua, tujuan pelajarannya adalah mampu mengomunikasikan nama-nama doa Nabi dan Rasul beserta sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang sekarang. Tuh, sekarang Bapak akan menerangkan tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum melanjutkan, apa itu iman? Percaya. Di sini pengertian iman kepada Nabi dan Rasul yaitu adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Itu adalah arti iman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang memang Nabi dan Rasul itu sama-sama utusan Allah. Tapi beda. Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umat. Perbedaan Rasul dan Nabi. Baik anak-anak, mari kita tonton video dan simak baik-baik tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Gus Channel. Pada video ini kita akan membahas materi Aqidah Akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-9, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Adapun nama-nama Nabi yang 25 itu adalah: 1. Adam alaihissalam, 2. Idris alaihissalam, 3. Nuh alaihissalam, 4. Hud
alaihissalam, 20 Ilyas alaihissalam, 21 Ilyasa alaihissalam, 22 Zakaria alaihissalam, 23 Yahya alaihissalam, 24 Isa alaihissalam, 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan kebaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. 3. Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. 4. Mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. 5. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. 6. Mengajarkan hidup bermasyarakat. Dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu 1. Sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contoh perilaku sidik Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur juga saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. 3. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. 4. Fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan yang pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Yang kedua, sifat mustahil Rasul. Yang dimaksud sifat mustahil bagi para Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Sifat-sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul merupakan lawan dari sifat-sifat wajib, sehingga ditegaskan jenisnya dan menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul adalah 1. Kizib, artinya dusta atau bohong. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, sebab mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat sidik. 2.
khianat, artinya adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para nabi dan juga rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat ini. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. 3. Kitman memiliki arti menyembunyikan waktu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai risalah kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan waktu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. 4. Banan memiliki arti bodoh. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia pintar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat balada atau bodoh. Yang ketiga, sifat jais rasul. Para nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat jais. Sifat jais bagi para nabi dan rasul terdapat satu, yaitu akhlaqul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lain. Adapun cara beriman kepada Nabi dan Rasul: 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. 3. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 4. Mencintai dan membela para Rasul. 5. Meneladani akhlaknya. 6. Menghidupkan sunnah Rasul. 7. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan materi akidah akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-9, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak dan menonton video tadi, apa yang kalian tangkap? Nabi dan Rasul. Apa lagi? Manusia pilihan Allah sendiri. Rasul. Adalah manusia pilihan diberkati oleh Allah dirinya. Dan apa lagi yang kalian tangkap? Sifat yang wajib dan manusia Nabi ada 4. Sifat dan Rasul, sifat Nabi dan Rasul yang wajib itu ada 4. Mustahil bagi Nabi dan Rasul Ada 4. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menyimak dan menonton video tadi. Sekarang Bapak akan memberi tugas kelompok pada kalian. Akan dijadikan 4 kelompok. Akan dijadikan 4 kelompok. Ada itong loko eh. Ini mana was? Ini, coba gabung. 3 ini gabung. Gabung. Sini, bawah. Ini bawah. Ini gabung juga. Ini 3.
Ini adalah kelompok hitam. Yang kedua kelompok bulan. Ini bulan tulis. Nih, yang kalian tahu apa? Tulis. Kelompok tiga dan kelompok matahari. Tulis. Yang keempat kelompok bunga. Kan dulu. Itu kan kelompok tiga kan ini berdasarkan kelompok matahari. Berdasarkan tulis di kelompok ini kelompok tadi ini. Kelompok yang apa? Kelompok tadi. Kelompok tadi. Nanti ini berdasarkan kelompoknya adalah derane, bukan derane. Bukan derane. Tulis dua saja. Tulis dua saja. Tulis. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing, yang semudah ya tadi. Kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anak, setelah tadi ada tugas kelompok, sekarang tugasnya untuk mempresentasikan tugasnya yang tadi berkelompok untuk maju ke depan. Kelompok bintang, coba maju ke depan, presentasikan. Yo. Kelompok bintang tugasnya menjelaskan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Sekarang tugasnya untuk kelompok bulan untuk maju untuk mempresentasikannya. Kelompok bulan itu tugasnya menyebutkan tiga para nabi dan rasul. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3
Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok matahari untuk presentasikan hasil tugasnya. Yuk. Menuliskan 12 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. 1. Siddiq, 7. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Pertolongan, cerdas. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Terakhir kelompok bunga untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kelompok bunga menuliskan 12 sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul. Ada 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Mengintip, berdusta, khianat, tidak dapat dipercaya. 3. Beriman, menyembunyikan. 4. Berada bodoh. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah, setelah kalian tadi menonton dan menyimak video itu tadi, alhamdulillah kalian sudah menangkapnya kan? Baik anak-anak, setelah kita tadi menyimak dan menonton video tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Bapak akan merangkum tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu iman itu adalah percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Tadi lagi Nabi dan Rasul, memang Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Itu tapi berbeda. Kalau Nabi itu adalah manusia yang diberi oleh Allah dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul yaitu adalah menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Itulah Nabi dan Rasul. Jadi di sini Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul ada 4. Dan sifat yang mustahil bagi Nabi dan Rasul ada 4. Dan sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul ada 1. Itulah rangkuman tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Baik anak-anak, kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini bahwa Nabi itu mempunyai sifat siddiq, apa siddiq yang tadi? Nabi itu jujur. Kalau jujur, kita itu bisa dipraktekkan sehari-hari. Kalau ada orang menitip sesuatu kepada yang untuk disampaikan, kita harus disampaikan. Tidak boleh disembunyi. Itu adalah Nabi. Kita itu harus mempraktekkan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu setiap hari. Baik, pelajaran selanjutnya nanti akan pertemuan yang minggu yang datang tentang pelajaran ulul azmi. Ulul azmi bisa dipelajari di rumahnya masing-masing dengan buku pelajarannya. Baik anak-anak,